Jadi sekarang kita akan membahas satu masakan lagi. Kita bakal ngebahas sedikit hal lucu. Dan seperti biasa, hal lucu ini berasal dari badut Facebook. Siapa badutnya? Seperti biasa, Jack the Ripper. Ya, di tempat perfituberan Indonesia. Jadi kurang lebih dia ngomong kayak gini. Dikala Holo ID lebih butuh banyak lagi Clipper untuk menaikkan algoritma Holo ID dan semakin banyak yang nonton, ini dia malah jadi penyefong Inggris, belum lagi di subtitlenya sama pakai bahasa Inggris. Sangat disayangkan dan semoga cepat sadar, segera mengganti channelnya jadi Clipper Holo ID kembali, terutama Clipper Zeta seperti dahulu. Di sini aku nggak mau ngomentarin kelakuan bodoh si Jack the Ripper karena aku tahu ini adalah bentuk dari sarkas atau satir yang dimana ini cuma rage bait doang. Maksudku gak mungkin ada manusia sebodoh ini. Kecuali kalau dia emang berkebutuhan khusus atau emang dia punya masalah mental. Tapi aku yakin lah dia bukan orang yang kayak gitu. Cuma gini, si yang punya channel pun dia ngomong gitu. Ya maaf gitu kan. Di sini yang mau ku komentari adalah kenapa orang-orang lebih tertarik untuk ngeklip channel luar negeri. Kayak misalnya Holo Jepang, Holo Inggris. Kenapa sih Holo Indo jarang gitu? Kayak Holo Indo tuh butuh Clipper apa segala. Pertama, aku kasih tahu, Clipper itu mendapatkan keuntungan dari AdSense. Kalau dia menggunakan AdSense dari bahasa Inggris. Jadi gini loh, dia bikin klip bahasa Inggris, otomatis yang nonton ya orang-orang yang bisa bahasa Inggris juga, yang pasti bukan di Indonesia. Dan pasti ketika orang luar yang nonton, jelas CPM-nya lebih gede. Indonesia itu salah satu negara yang punya CPM rendah. Itu kenapa orang-orang ya jelas aku bakal milih yang bahasa Inggris daripada yang Indo. Kalau cuma terbatas di bahasa Indonesia doang, ya kau bakal dapat pasar di Indo-Indo doang dan muternya di situ-situ aja gitu. CPM tuh apa? Aku lupa CPM itu apa, tapi cost per masalah iklan-iklanan di YouTube. Nah, aku sendiri sebenarnya sangat menyarankan kalau kamu bikin klip, terutama VTuber-VTuber gede, bikin pakai bahasa Inggris. Ngapain kau capek-capek bikin bahasa Indonesia? Karena menurutku ketika kau bikin bahasa Indonesia, pertama marketnya isinya orang-orang Indonesia juga, yang dimana most likely mereka tahu siapa itu Kobo, siapa itu Holo ID, atau misalnya VTuber lain gitu. Ya jelas akan lebih baik kalau misalnya kau bikin pakai bahasa Inggris biar lebih luas aja gitu. Nah, yang aku sangat tidak suka dari rage bait ini adalah jadi penyefong Inggris. Maksudku konten itu tidak boleh dibatasi, kayak misalnya ya udah sih biarkan aja gitu dia mau bikin konten bahasa Inggris karena ya udah gitu kan. Kalau mau ngomongin ini, aku tuh entah kenapa kayak ngerasa pengen mau apa gitu, pengen teriak, cuma suaraku tidak keluar. Aku bakal ngeliatkan kau satu contoh deh. Kenapa sih market Indonesia bagi VTuber itu bermasalah ya? Kenapa lebih baik market luar negeri gitu daripada market di Indo? Well, pertama karena orang luar negeri akan lebih mau untuk spending ya, tapi emang dampaknya juga bakal lebih, pokoknya intinya banyak negatif positifnya. Cuma kalau mau ngeklip, jelas saranku adalah pakai aja bahasa Inggris, karena kau bakal lebih untung kalau pakai bahasa Inggris. Sebenarnya itu doang yang mau kasih tahu. Dan gini, alasan kenapa Holo ID nge-stream pakai bahasa Inggris juga karena dia tahu yang nonton mereka bukan cuma orang Indonesia. Seperti yang kita tahu juga ya, orang Indonesia yang bener-bener mau ngeluarkan duit banyak, yang bener-bener loyal itu nggak banyak. Cuma segelintir doang. Itu kenapa ketika mereka ketemu sama market yang lebih luas, mereka akan menambah orang yang willingly spending ke mereka. Intinya kayak gitu. Poinnya di sini bukan seberapa banyak uang yang mereka dapat, tapi seberapa banyak orang yang mau mengeluarkan uang untuk mereka. Kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya marketnya cuma di Indo-Indo doang, kau tanya orang random pun, most likely mereka akan tahu siapa itu Kobo. Selanjutnya yang mau ku bahas adalah postingannya Ferry. Jadi Ferry itu bikin tweet. Gue lagi sharing soal masalah serius pendidikan kita yang gue temui dalam riset lapangan. Kenapa aku ngebahas masalah pendidikan? Karena dari sini men, aku tuh agak kesal dan agak benci banget ketika ada orang ngomong penyepong Inggris. Pada dasarnya aku gak suka orang bego. Yang dimana mereka anti sama bahasa asing, mereka yang reading comprehensionnya kurang, maksudnya kemampuan mereka untuk membaca itu kurang, atau bahkan mereka yang murni tolol, oke? Damn, aku begitu ngeliat ini, aku rasa pengen makan di lagi kok ya. Sorry, aku gak boleh nyebut merek. Setelah aku ngeliat postingannya Ferry ini, aku tuh pengen minum es teh manis tapi 1 galon ya. 1 galon tapi galonnya ditaruh di dalam drum. Tahu gak maksudnya? Maksudnya belum berendam di es teh. Ya pokoknya kayak gitulah, intinya kayak gini. Dia lagi sharing masalah pendidikan. Terus reply ini masuk, gua diem dada gua sesak. Men,
Aku mau berendam di es teh men, gara-gara ngeliat ini men. Gua nih guru di SMP. Ada sekitar 4 murid yang tidak bisa membaca di kelas 7. Siswa tidak peduli lagi dengan tugas ataupun PR karena tidak dikerjakan pun tetap naik kelas. Bahkan ada yang sengaja tidak sekolah berbulan-bulan karena tahu tetap naik kelas. Damn. Masalahnya adalah aku kira ini cuma anomali. Demi apapun aku kira ini cuma anomali. Aku ngobrol sama temanku yang guru. Dan ternyata ini masalah yang real. Banyak anak SMK yang masih membaca tidak lancar. Masih banyak anak SMA yang gak ngerti pohon faktor atau matematika sederhana. Kayak apakah generasi kita makin goblok? Sekarang aku jadi paham kenapa ada orang goblok kayak gini yang bilang penyepong Inggris, mereka anti sama bahasa Inggris. Bahasa Indonesia sendiri pun mereka gak lancar, gimana mau bahasa Inggris? Tidak bisa membaca. Anjing, SMP. Ku kasih tahu kok ya. Aku kelas 2 SD. Itu udah bisa hitung-hitungan pakai perperan hitungan desimal udah bisa. Perkalian desimal aku udah bisa dari dari SD kelas 2. Aku bisa ngitung pakai sempoa, aku bisa hafal perkalian sampai 10, sampai 15 bahkan. Kau menolak untuk percaya, men. Kenapa sih aku menyalahkan ini? Pertama, jelas aku menyalahkan kurikulum kita. Kurikulum kita ada banyak masalah dalam kurikulum kita, men. Dan ini semua diperparah sama apa tuh bang? Yang masalah dari pendidikan kita yang pertama adalah jelas kurikulumnya sosokan mau ngikutin Finlandia yang ngebebasin anaknya, tapi kita tidak ada jiwa kompetisi, tidak ada urgensi untuk naik kelas, tidak ada urgensi untuk jadi pintar. Dan ini semua diperparah sama video-video pendek, Reels, TikTok, YouTube Short. Udah mah anak-anak pada bego. Habis itu mereka juga attention span-nya kecil. Mereka tidak bisa memahami sesuatu. Jadi aku gak heran ketika ada banyak orang yang sangat tidak bisa menangkap pesan dari video pendek atau pesan dari video panjang itu sendiri. Karena mereka kayak... Maksudku generasi kayak gini, Indonesia Emas 2045 mau jadi apa? Budak. Gak ada UN, itu kesalahan banget anjir. Bikinlah orang gak bisa naik kelas. Ketemu aku postingannya Ferry yang lain. Ferry tuh ngomong di sini. Oke, gua berusaha mengendalikan diri. Slide kanan aja, silahkan baca dan simpulkan sendiri. Story dan tweet gue simpulin. Ya, pokoknya itulah. Dengerin video 1 menit aja belum tentu kelar. Gimana dengerin guru 1 jam ngajar? Ewin itu salah satu orang yang brain rot, yang kerjaannya nge-scroll nge-scroll TikTok sampai dongo, tapi dia masih bisa mikir anjing. Untungnya Ewin gak lahir di zaman sekarang, di zaman baru generasi alpha anjing. Maksudku gini loh, ini orang disuruh membaca aja gak bisa, gimana disuruh untuk menarik kesimpulan. Lanjut, kelas 6, gak tahu angka ganjil genap. Gimana mereka mau naik mobil? Peraturan di Jakarta ada peraturan ganjil genap. Nangis itu orang polisi-polisi. Seneng polisi dapat banyak tilangan mah. Awal gua kira smartphone bikin bocil bakal lebih gampang buat mereka buat ngerti bahasa asing. Enggak, bohong banget. Kita lanjut. Enggak cuma sekali 2 kali aku nemu anak kelas 12 enggak hafal perkalian 1 sampai 10. Anak SMA enggak hafal perkalian 1 sampai 10. Damn. Aku kalau kayak gini ketahuan bapakku, dipukulin aku gila. Orang kayak gini ngeluh cari pekerjaan. Damn. Maksudku perkalian 1 sampai 10 gak hafal. Gak perlu hafal gak masalah. Yang penting mengerti bagaimana konsep perkalian itu bekerja. Aku itu bukan orang yang suka menghafal. Tapi menurutku yang penting dari manusia adalah bagaimana cara mereka memahami. Bagaimana proses, oke? Daripada menghafal, yang penting adalah gimana caranya ini bisa mencapai ini. Oke? Kita lanjut. Kalau Pitagoras terlalu sulit untuk SMP, kasih pertanyaan lebih mudah. Sebutkan 3 kebutuhan primer manusia. Gak sampai setengah dari mereka yang menjawab dengan benar. Gue penasaran, akhirnya gue kulik. Karena ini kan basic knowledge ya, basic banget. Kok sampai gak ngerti, akhirnya gue sadar satu hal dari hasil cerita mereka. Ya, mereka menjelaskan kalau zero motivation buat belajar. Gak ada UN, gak ada motivasi untuk belajar. Gak ada keinginan untuk compete. Gak ada keinginan untuk berkompetisi. Gak ada UN. Naik kelas bisa aja, naik kelas kapanpun gitu. Kayak bisa aja naik kelas. Gak ada ranking. Gak ada seleksi. Kenapa gak ada seleksi? Karena zonasi. Dengan adanya zonasi, itu kita gak tahu mana guru yang bermasalah, mana guru yang baik dan benar gitu loh. Nah, di sini dia bilang, gue cuma bisa merenung, diam, dan kusut. Lanjut. Pengalaman pribadi di keponakan sendiri. Dia datang minta ajarin ngerjain tugas dan itu cuma penambahan simpel banget.
Aku bantu jabarin, aku tanya A tambah B itu berapa? Dia bengong. Udah coba tuntun pakai jari, udah coba gambarin angka tetap bingung. Sedih, dia kelas 4. Anjing, kelas 4 aku udah perkalian desimal udah di ini anjing. Astaga naga. Kita lanjut ya. Dulu ngajar anak STM, awalnya bingung. Kok ada soal what is the color of the robot? Robot. Kok jawabannya unik-unik padahal di teksnya udah ada. Akhirnya aku coba tes mereka pakai pertanyaan lain pun gak ngerti. Gongnya adalah ternyata mereka bahkan gak tahu arti 5W 1H di umur segitu. Damn. Di sekolahku anak kelas 9 gak bisa baca dan operasi hitung dasar. Ini real cok, emak gua guru SMP, dia sering cerita kalau anak kelas 7 banyak yang masih gak bisa baca. Bahkan anak kelas 8-nya juga. Kelas 8 2 SMP belum bisa baca. Parah banget emang, semenjak gak ada UN dan siswa tetap naik kelas, kualitas anak didik jatuh bebas. Aku kasih tahu ya, Indonesia itu nggak bisa sosokan untuk ngikutin kayak Finlandia, oh tidak bisa belajar, bermain dan belajar. Nggak bisa. Kita tuh harus ada tekanan karena emang didikan dari awalnya di tempatnya seperti itu. Asian value tuh seperti itu anjir di kita mah. Kita itu emang harus dibandingkan sama anak tetangga. Kita harus emang dibandingkan sama saudara sendiri. Kita harus punya ranking untuk membangun kompetitif. Ini Asian value yang bener gitu. Masalah di pendidikan kita itu coy. Bukan cuma ketololan ini ya. Maksudnya tolol banget. Jelas learning loss pasti ada faktornya gitu. Karena salah satu faktornya adalah jelas karena pandemi. Ya cuma masa gak bisa catch up sama sekali. Di rumah mereka gak ada yang bisa membaca sendiri gitu atau apa gitu. Ketertarikan atau kewajiban atau apa gitu. Nanti kita baca ya artikelnya Kompas ya. Kita baca sekarang aja deh. Bank Dunia melaporkan siswa di Indonesia akibat COVID. Hasil ya, siswa kehilangan keterampilan matematika setara dengan 11,2 bulan pembelajaran dan keterampilan bahasa 10,8 bulan. Selama pandemi seluruh Indonesia tutup selama 21 bulan. Maksud tuh gini loh, orang sekarang itu punya HP. HP sekarang seharusnya bisa dipakai untuk menjadi sarana buat belajar biar lebih pintar gitu. Minimal belajar bahasa asing atau belajar membaca. Karena untuk menggunakan internet yang baik dan benar, kok mesti bisa baca. Dan gak cuma buat ini video doang. Aku sangat tidak kaget kalau misalnya ada banyak orang-orang, terutama Facebook, yang gak ngerti maksud dari tanda kutip. Atau tanda kutip di sebuah subtitle atau di tulisan. Aku gak kaget kalau misalnya hal yang seperti itu terjadi. Ini kembali ke yang tadi. Seharusnya ya, dengan handphone, dengan smartphone, orang-orang tuh semakin gampang buat belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Menurutku, akan sangat sayang ketika orang tidak bisa atau tidak mau belajar bahasa Inggris. Karena beranggapan itu adalah bahasa penjajah atau apa gitu. Maksudku kalau kok nggak bisa bahasa Inggris, wajar aja gitu. Kok bisa dibego-begoin sama konten kreator yang ngebahas manga atau ngebahas teori-teori anime, tapi nyuri di Reddit. Terus kok dibego-begoin gitu, nggak ngasih kredit. Wah gila, abang jago banget ngebahas teori. Padahal mah ada di internet gitu, pakai bahasa Inggris, cuma di-translate doang gitu. Itu kill. Gua karena smartphone bikin anak saya lebih gampang belajar. Soalnya kalau lu mau gelut sama bull di internet, minimal mesti bisa bahasa Inggris. Harus seperti itu, betul, aku setuju. Menurutku ya, yang paling menurut gua soal di Indonesia tentang pendidikan itu pendidiknya. Soalnya banyak oknum guru yang ada yang malas ngajar, gak masuk kelas, muridnya gak dikerasin. Karena emang peraturannya gak boleh dikerasin. Peraturannya udah ngasih tahu gak boleh dikerasin. Mereka gak punya konsekuensi kalau gak belajar. Ini salah yang bikin kurikulum. Entah kenapa kayak aku mikir yang bikin kurikulum tidak belajar dengan yang ada di sini gitu. Kayak agak tone deaf. Sekarang dikerasin malah viral. Dulu gue dimarahin dulu. Aku bukan mengglorifikasi guru kasar ke murid, karena kasar ke murid itu salah gitu. Emang salah. Cuma harus ada konsekuensi. Ini ya, orang-orang di internet atau bahkan bocah-bocahan SD, SMP, SMA sekarang itu tidak mendapatkan konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Contoh, most of them itu cuma kayak komentar di internet sembarangan, komentar pelecehan, komentar ngata-ngatain orang atau apapun itu. Mereka nggak pernah dapat konsekuensinya. Minimal mereka dapat konsekuensinya, entah itu didatangin atau dapat pelajaran secara kasar atau halus. Mereka pasti tobat gitu. Itu orang di internet. Apalagi yang bocah-bocahan sekolah. Aku nggak belajar juga, nggak naik kelas juga. Aku tetap bisa main sama temen-temenku. Ngapain aku belajar? Mending aku main aja. Sih, aku juga bingung nih. Saking rendahnya literasi orang-orang dan pemahaman orang-orang
Orang kayak aku dikatain wibu karbit, orang kayak aku dikatain wibu covid. Bro, sebelum covid aku udah ngebahas anime anjing. Bahkan aku adalah orang, kayaknya aku bisa dibilang salah satu orang pertama yang bilang kalau One Punch Man season 2 itu jelek dan aku analisis. Maksudku, aku berani yakin di Indonesia sebagian besar itu kontennya dulu rekomendasi anime, abis itu cuma pembahasan kayak Wikipedia. Aku analisis animasi anjing. Banyak kayak yang kayak gitu. Cuma aku udah kayaknya. Kok bisa cari tahu sendiri anjing? Ada nggak konten kreator lain yang pernah ngasih tahu kalau One Punch Man season 2 itu bakal jelek? Gua. Dulu tuh pembahasan anime banyak cuma bacain artikel biasa gitu. Orang juga bilang Akil itu suka ngatain anime ini. Kayak misalnya Akil terlalu mendewakan ReZero. Bro, aku tuh berusaha netral ya. Aku bisa ngatain. Aku sering ngatain ReZero, aku sering muji ReZero. Aku sering muji Mushoku Tensei, aku sering ngatain Mushoku Tensei. Di satu sisi aku dibilang karbit, di satu sisi aku dibilang elitis. Yang mana anjing aku sekarang? Aku krisis identitas lama-lama nanti. Dan itulah ya tentang pendidikan di Indonesia dan masalah literasi bahasa Inggrisnya. Terima kasih, ya udah itu aja dulu. Kita bisa ketemu lagi nanti di video lain.